adik-adik Lentera Education Center. Kali ini kita akan belajar fisika tentang medan magnet pada kawat melingkar. Induksi magnetik yang ditunjukkan oleh penghantar melingkar berarus. Yang pertama, yaitu kita dapat menentukan arah dari medan magnetiknya, di mana kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jadi ibu jari atau jempol itu menunjukkan arah medan magnetiknya, sedangkan keempat jari yang melingkar itu menentukan arah arus listrik yang mengalir. Nah, untuk menentukan besarnya dari induksi magnetik pada kawat melingkar berarus bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I per 2A, di mana persamaan ini digunakan ketika di dalam soal itu yang diketahui adalah kuat arus dan jaraknya. Kemudian persamaan yang kedua adalah B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2A. Nah, jadi persamaan ini digunakan ketika di dalam soal itu terdapat kuat arus, jumlah lilitan, serta jaraknya. Nah, jadi untuk keterangannya, B adalah medan magnetik, satuannya adalah Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, R atau A itu adalah jari-jari lingkaran, satuannya adalah meter, mu0 adalah permeabilitas ruang hampa atau vakum yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian N adalah jumlah lilitannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan besar medan magnet di sekitar kawat melingkar yang dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Jadi, semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetiknya. Nah, jadi nilai B itu sebanding dengan I, B sebanding dengan N, dan B itu berbanding terbalik dengan A. Contoh soalnya, seutas kawat lurus dilengkungkan seperti pada gambar. Nah, jadi di sini ada gambarnya, yaitu setengah lingkaran. Jika kawat dialiri arus listrik 2 ampere dan jari-jari kelengkungan 2pi cm, maka induksi magnetik di titik P adalah, jika diketahui mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere dikali meter. Jadi diketahui di dalam soal nilai I-nya itu adalah 2 ampere. Kemudian A-nya itu adalah 2pi cm, harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi meter. Jadi 2pi kali 10 pangkat min 2 meter. Besar induksi magnetik pada kawat melingkar itu dapat dirumuskan B sama dengan mu0 dikali I per 2A. Nah, sedangkan gambar pada soal adalah kawat setengah lingkaran, sehingga besar induksi magnetiknya itu adalah B sama dengan mu0 dikali I per 4A. Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya, yaitu 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 2 per 4 kali 2pi kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, untuk arahnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi jempol itu menunjukkan arah medan magnetiknya, serta keempat jari yang melingkar itu menunjukkan kuat arusnya. Nah, sehingga didapatkan arahnya itu adalah masuk ke bidang gambar. Jadi option yang benar adalah yang E. Soal yang kedua, selembar kawat berarus listrik dilengkungkan seperti pada gambar. Nah, jadi ini gambarnya, dan di sini ada sudutnya yaitu 120 derajat. Jika jari-jari kelengkungan sebesar 50 cm, maka besarnya induksi magnetik di pusat kelengkungan adalah, jika diketahui mu0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere kali meter. Nah, di soal diketahui nilai I-nya itu sama dengan 1,5 ampere, kemudian A-nya itu 50 cm, harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk meter, yaitu jadi 5 kali 10 pangkat min 1 meter, kemudian sudutnya atau alfanya itu sama dengan 120 derajat.
Nah, induksi magnetik di pusat kelengkungan kawat dengan sudut pusat alfa itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi B sama dengan alfa per 360 derajat dikali mu 0 dikali I per 2A. Jadi kalau misalkan ada soal, kemudian di situ diketahui sudutnya, nah jadi memakai persamaan ini. Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya, yaitu 120 derajat dibagi 360 derajat dikali 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 1,5 per 2 kali 0,5. Nah, dihasilkan besarnya adalah 2pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, jadi besar induksi magnetik di pusat kelengkungan kawat tersebut adalah 2pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Jadi option yang benar adalah yang E. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. See you!